Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang kami hormati Bapak Fazhar Sumantri, SE MBA sebagai dosen pengampu di mata kuliah penganggaran perusahaan. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil forecasting kami pada laporan keuangan laba rugi PT Bukalapak Tbk periode 2020 sampai dengan 2024. Eh, Adapun anggotanya saya sendiri Sayyidah Zatul Humairah dengan NIM 6324067. Ada Nidatul Ifani dengan NIM 6324076. Ada Rianur Fitria dengan NIM 632408892. Ada Riris Fadilah Febrian dengan NIM 632400571. Dan ada juga terakhir Isabel Anjani dengan NIM 632400939. Oke, aku mulai ya. Bukalapak. Yang pertama, latar belakang. Dalam bagian pendahuluan ini, kami ingin menyoroti bahwa ekonomi digital Indonesia berkembang sangat pesat, menempatkan e-commerce sebagai pilar utama perdagangan nasional. PT Bukalapak Tbk sebagai salah satu pemain besar yang terdaftar di Bursa Efek sedang berada dalam fase transformasi strategis yang krusial. Fokus utama kami melakukan penelitian ini adalah karena melihat kinerja keuangan laporan bukalapak.com periode 2020 sampai 2024 yang sangat dinamis dan fluktuatif, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi beban perusahaan. PT Bukalapak ini bukan lagi sekedar marketplace biasa, melainkan sudah berevolusi menjadi platform e-commerce yang menyasar segmen UMKM dan tier 1, non-tier 1. Kemudian, Next. analisis forecasting. Mengapa forecasting ini penting? Karena perencanaan yang matang membutuhkan dasar informasi yang akurat melalui metode trend analysis dan moving average. Peramalan ini bertujuan memberikan gambaran arah masa depan perusahaan agar para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan investasi yang lebih rasional dan terukur untuk tahun 2025. Next. Eh, di sini telah kita sajikan rumusan masalah mengenai bagaimana perkembangan pendapatan operasional, perkembangan beban operasional, perkembangan pendapatan non operasional, perkembangan bebanan operasional, hingga perkembangan pendapatan dan beban lain-lain dari PT Bukalapak Tbk selama periode 2020 hingga 2024. Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu pendapatan operasional. Terlampir untuk tabel rekapitulasi pendapatan operasional PT Bukalapak TPK pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Ini disajikan dalam bentuk ribuan rupiah. Berdasarkan tabel pendapatan operasional PT Bukalapak ini pada tahun 2020 sampai 2024, kita bisa lihat untuk kenaikan pendapatan operasional ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Peningkatan ini itu terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena adanya perubahan strategis bisnis perusahaan pada segmen marketplace yang tadinya itu marketplace umum berubah menjadi platform all e-commerce yang berfokus pada produk dengan take rate yang tinggi. Hal ini tuh bisa dilihat dari kenaikan yang signifikan ya pada tahun 2021 sampai dengan ke 2022, di mana pendapatan PT Bukalapak ini meningkat dari 1,8 triliun menjadi 3,6 triliun. Di mana kita bisa lihat untuk kenaikannya ini itu hampir mencapai 50%. Terlampir untuk pendapatan grafik ya dari pendapatan operasional bisa dilihat ini grafiknya juga naik setiap tahunnya itu dia naik. Kenapa sih pada tahun 2021 sampai dengan 2022 ini PT Bukalapak ini mengalami peningkatan pendapatan operasional yang sangat signifikan?
Karena pada tahun 2021 ke 2022 ini Bukalapak ini memecah menjadi tiga segmen, yaitu segmen Bukalapak pengadaan, segmen marketplace, dan segmen mitra. Di mana untuk segmen pada Bukalapak pengadaan ini pendapatan neto yang didapatkan dari Bukalapak pengadaan ini mencapai sebesar 22% dari 22% pada tahun 2022 menjadi 135,6 miliar. Hal ini terjadi karena Bukalapak pengadaan ini telah menetapkan pasar B2B, yaitu kemitraan strategis dengan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Yang kedua yaitu segmen marketplace. Perusahaan berhasil meningkatkan dan mengembangkan melalui platform Itemku dan lapak gaming yang memiliki tingkat komisi yang lebih besar dari produk fisik hingga take rate secara bertahap. Dari 1,5% pada tahun 2021 menjadi 2,4% pada tahun 2022. Pendapatan ini berdampak langsung pada pertumbuhan pendapatan neto udah pastinya. Yang ketiga yaitu segmen Mitra Bukalapak, di mana warung-warung yang terdi- ter- terdigitalisasi yang menggunakan platform O2O di 14 kota di Indonesia. Pada tahun 2022 itu Mitra Bukalapak itu mencapai 16 juta triliun, 16 juta, nah dulu, meningkat dari lebih dari 16 juta pada tahun 2021 yang hanya sekitar 12 juta. Selain itu, TPV Mitra juga naik dari 6, 5, 56, 56,2 triliun menjadi 73,6 triliun di tahun 2022. Ini menunjukkan peningkatan kurang lebih 30%. Terus setelah itu sebentar. Secara keseluruhan, kenaikan pendapatan neto Bukalapak ini merupakan hasil dari kombinasi strategis bisnis yang tepat, ekspansi segmen yang potensial, efisiensi operasional, serta dukungan kondisi makroekonomi yang kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi yang dilakukan perusahaan telah memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan, khususnya dalam meningkatkan pendapatan operasional secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu beban operasional akan disampaikan oleh Nidatul Ifani. Ya, baik. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai beban operasional dari PT Bukalapak. Berikut adalah rekapitulasi forecasting PT Bukalapak TBK periode 2020 sampai 2024. Nah, bisa dilihat di tabel. Pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi kenaikan yang sangat ekstrim. Hal ini disebabkan karena beban pokok pendapatan pada tahun 2021 hanya 441 miliar, naik hingga 2,5 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan oleh segmen mitra Bukalapak atau metode bisnis baru Bukalapak yaitu O2O, online to offline. Nah, selanjutnya ada beban penjualan dan pemasaran pada tahun 2021 ke 2022 juga mengalami kenaikan. Terus pada beban umum dan administrasi juga kalau ini mengalami penurunan ya. Mengalami kenaikan juga. Jadi kalau direkapitulasi pada tahun 2021 ke 2022 itu mengalami kenaikan yang cukup ekstrim. Next, Kak, boleh lihat grafiknya. Nah, biar lebih jelas dilihat dari grafik beban operasional ini pada tahun 2021 ada di angka 3,53 triliun, naik menjadi 6,13 triliun. Hal ini disebabkan karena tadi adanya beban pokok pendapatan yang meningkat sebesar 480%. Boleh Kak, next? Nah, beban pokoknya naik menjadi 480%.
Ini totalnya dari beban pokok pendapatan ada mitra, marketplace, dan buka pengadaan. Kenaikan beban ini juga linear dengan arah beban dengan arah pendapatan operasional yang sudah jelaskan tadi bahwa beban operasional ini mempengaruhi pendapatan operasional. Next. Nah, selanjutnya itu ada di beban saham kompensasi berbasis saham itu juga mengalami kenaikan di tahun 2021 ke 2022. Hal ini disebabkan karena setelah IPO, perusahaan mulai mencatat biaya kompensasi berbasis saham melalui program MESOP dan SAR. Beban ini meningkatkan biaya umum dan administrasi perusahaan, sehingga turut mendorong kenaikan total beban operasional. Pada tahun 2023, perusahaan berhasil menurunkan beban operasional sebesar 14,31% melalui efisiensi biaya pemasaran. Namun, pada tahun 2024, beban kembali meningkat, namun tidak terlalu signifikan, hanya sebesar 5,10%, diakibatkan karena biaya restrukturisasi sebesar 426,3 miliar yang dilakukan untuk menciptakan struktur biaya yang lebih efisien bagi perusahaan. Selanjutnya Ria Nurfitria. Ya, terima kasih Kak Ai. Di sini saya akan menjelaskan pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional PT Bukalapak didapat dari bunga bank, deposit, dan surat berharga. Dari tabel rekapitulasi pendapatan non-operasional, kita bisa dapat grafiknya seperti ini. Grafiknya Kak Ai. Bisa dilihat ya dari grafiknya, setiap tahunnya ini selalu mengalami peningkatan. Tapi yang paling signifikan itu di tahun 2021. Lompatan paling drastis ada di tahun 2021 ini terjadi karena setelah IPO atau melantai di bursa saham. Perusahaan punya banyak kas yang disimpan di bank, jadi bunganya pun melonjak tajam. Dan ada pun rekornya di 2024. Pendapatan ini mencapai puncaknya di angka 1 triliun lebih. Ini membuktikan Bukalapak sangat pintar mengelola uang kasnya supaya tetap menghasilkan cuan meski di luar bisnis utamanya. Selanjutnya, Selanjutnya disampaikan oleh Riris Fadilah. Baik, terima kasih Kak Ai. Berikut saya akan menjelaskan tentang beban non-operasional. Beban non-operasional itu sendiri adalah beban yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan, sehingga naik turunnya beban ini tidak mencerminkan kinerja operasional inti, tetapi tetap mempengaruhi laba rugi. Berdasarkan tabel laporan tahunan Bukalapak TBK tahun 2020 sampai 2024 ini, beban non-operasional perusahaan terdiri dari beban keuangan dan bagian rugi entitas asosiasi. Next. Di sini saya juga menyajikan grafik Bukalapak tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, beban operasional tercatat sebesar Rp8.547.175 yang seluruhnya berasal dari beban keuangan. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, perusahaan belum menerima dampak atau kontribusi dari entitas asosiasi. Kemudian, pada tahun 2021, beban operasional meningkat menjadi Rp18.305.426. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lonjakan beban keuangan yang naik hingga 114,17%. Hal ini berkaitan dengan aktivitas perusahaan seperti pinjaman atau instrumen keuangan lainnya. Kemudian pada tahun 2022 terjadi perubahan yang sangat signifikan. Beban operasional berubah menjadi negatif sebesar Rp16.271.073. Hal ini disebabkan oleh mulai diakuinya bagian rugi entitas asosiasi sebesar Rp23.349.126. Sesuai dengan PSAK 15, perusahaan wajib mengakui bagian laba atau rugi dari entitas asosiasi dalam laporan laba rugi.
Akibatnya kinerja dan operasional mengalami fluktuasi pada kinerja keuangan perusahaan. Kemudian pada tahun 2023 menunjukkan tren penurunan yang berlanjut, dengan total bebanan operasional mencapai minus 36.374.025 rupiah. Kerugian dari entitas asosiasi ini meningkat menjadi 30.877.327 rupiah. Ini menunjukkan bahwa investasi perusahaan pada entitas belum memberikan hasil yang positif. Selanjutnya, pada tahun 2024, bebanan operasional semakin menurun menjadi minus 54.145.752. Peningkatan kerugian entitas asosiasi hingga 49.474.730 rupiah menjadi faktor utama yang menekan kinerja dan operasional perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fluktuasi bebanan operasional PT Bukalapak Tbk sangat dipengaruhi oleh entitas asosiasi. Sejak tahun 2022, komponen ini menjadi faktor dominan yang menyebabkan beban operasional bernilai negatif dan terus berlanjut. Next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Isabil Anjani. Terima kasih, Kak Ayi. Berdasarkan rekapitulasi perkembangan pendapatan dan beban lain-lain, PT Bukalapak Tbk telah terjadi perubahan terbesar pada tahun 2022 hingga 2023. Seperti yang telah dipaparkan tabel pendapatan dan beban lain-lain, PT Bukalapak Tbk tahun 2022 perusahaan mencatat laba nilai investasi dengan nilai 3.935.085.002 rupiah dan pendapatan operasi lainnya sekitar 338.462.300 rupiah, sehingga total pendapatan dan beban lain-lain mencapai 4.273.547.302 rupiah. Penurunan yang terjadi ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu yang pertama penurunan pendapatan non operasional dan muncul beban lainnya. Tahun 2022, perusahaan masih mencatat pendapatan operasi lainnya neto sekitar 338 miliar. Namun pada tahun 2023 berubah menjadi beban sekitar 82,7 miliar. Telah terjadi penurunan sekitar 421 miliar dengan persentase minus 124,40%. Sehingga pos tersebut terbalik dari pendapatan menjadi beban. Perubahan ini bisa dikatakan terjadi karena keuntungan non operasional besar pada tahun 2022, seperti yang disajikan data pendapatan dan beban operasional lainnya. Namun, untungnya di tahun 2023 telah terjadi rugi selisih kurs serta kenaikan beban bunga dan pajak hingga penurunan nilai aset sehingga pos lain-lain menjadi negatif. Dan yang kedua ada pembalikan kinerja nilai investasi dari laba menjadi rugi. Laba nilai investasi telah mengalami pembalikan signifikan dari laba 3,9 triliun pada tahun 2022 menjadi rugi 1,2 triliun dan pada tahun 2023 telah terjadi penurunan sekitar 5,1 triliun dengan persentase minus 131,26%. Dan pemicu yang terakhir itu dipicu oleh perubahan pendapat beban dan laba rugi nilai investasi dari faktor eksternal. Telah terjadi perubahan besar pada pendapatan beban dan operasi lainnya yang dipicu oleh makroekonomi global pada tahun 2022 hingga 2023. Berdasarkan penelitian Angelina Londong pada jurnal Ilmu Ekonomi Mula Warman, hal tersebut dilandasi oleh beberapa faktor utama. Di antaranya, yang pertama ada kenaikan suku bunga global. Ketika suku bunga naik, itu akan menyebabkan
eh, nilai saham dan investasi turun. Eh, dan jika nilai investasi dan nilai saham turun, ini akan merugikan portofolio perusahaan PT Bukalapak eh, akan investasinya. Dan yang kedua, ada penurunan valuasi perusahaan teknologi dan pasar modal. Seperti yang kita ketahui, PT Bukalapak juga salah satu e-commerce yang bergerak di bidang teknologi. Jika valuasi teknologi di global menurun, maka itu juga akan mempengaruhi penurunan pada PT Bukalapak. Dan ketika uh, telah terjadi penurunan, ini juga akan muncul kerugian investasi seperti data yang disajikan sebelumnya. Dan yang ketiga, ada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jika nilai tukar mengalami volatilitas tinggi, maka pergerakan kurs menjadi perubahan nilai aset dan liabilitas valuta asing berdampak menguntungkan seperti yang telah disajikan pada data sebelumnya. Pada tahun 2022 pergerakan kurs telah mengalami perubahan yang menguntungkan sehingga laba mendapat peningkatan. Dan sebaliknya, pada tahun 2023 pergerakan kurs ini telah menyebabkan kerugian, yang dimana kerugian ini berpengaruh pada pendapatan operasi lainnya berubah menjadi beban. Dan pemicu terakhir yang menyebabkan perubahan pada faktor eksternal itu karena ketidakpastian ekonomi global dan tekanan resesi. Kondisi global pasca pandemi dipenuhi resiko resesi dan ketidakpastian pasar. Ketidakpastian ekonomi ini menyebabkan pasar memiliki nilai yang turun, hingga return investasi juga ikutan turun, dan ini menyebabkan risiko impairment meningkat, sehingga risiko tersebut memunculkan beban tambahan dan hilangnya pendapatan non berulang. Kinerja non operasional sangat sensitif terhadap faktor makroekonomi, sehingga penting untuk mitigasi risiko dan perencanaan keuangan yang lebih adaptif. Dan perubahan ini juga mencerminkan memburuknya kondisi non operasional perusahaan, terutama karena hilangnya keuntungan kurs dan pendapatan non berulang yang sebelumnya meningkat di kinerja tahun 2022, serta munculnya beban tambahan dan penurunan nilai investasi pada tahun 2023. Oke, yang selanjutnya ini pada saat ini itu ditampilkan untuk proyeksi tahun 2025, eh, di mana di sini kita memproyeksikan untuk pendapatan bersih eh, ada peningkatan, di mana tahun 2024 ini dari 4,4 triliun kita memproyeksikan di angka 6,1 triliun. Kenapa kita memproyeksikan di angka segitu? Karena ada beberapa faktor yang menjadi landasan kita untuk kenapa di 2025 ini eh, pendapatan kita akan meningkat. Yang pertama itu adanya lini bisnis investment melalui layanan investasi digital melalui B-Money ya, menjadi salah satu pilar yang penting pada pertumbuhan Bukalapak ini, di mana B-Money ini telah berhasil membangun ekosistem layanan keuangan digital yang solid serta menunjukkan potensi besar untuk memperkuat posisi Bukalapak sebagai pimpinan industri investasi digital di Indonesia. Yang kedua itu penguatan mitra Bukalapak di luar wilayah Tier 1 juga menjadi faktor utama ya, faktor penting juga yang menunjukkan prospek yang menjanjikan di tahun 2025. Dengan lebih dari 64% transaksi pada tahun 2024 ini berasal dari luar-luar kota-kota besar ya. Eh, Hal ini berpotensi perluasan pasar di wilayah Tier 2 dan Tier 3 masih sangat besar.
Yang ketiga yaitu nggak kalah penting juga dengan lini bisnis gaming, di mana di mana ini tuh memproyeksikan menjadi salah satu motor pertumbuhan utama di tahun 2025. Karena melalui platform Itemku dan Lapak Gaming, Bukalapak telah membangun ekosistem yang kuat dan semakin dikenal di kalangan penggunaan digital. Selain itu juga untuk rugi usaha ya. Selain itu untuk rugi usaha juga diproyeksikan menurun cukup signifikan karena di sini kita adanya perusahaan mulai lebih efisien dalam mengendalikan beban operasional serta beban pemasaran serta beban umum. Dah itu aja sih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 2024 kita mengalami kerugian itu kurang lebih 1,5 triliun, tetapi untuk 2025 kita memproyeksikan mendapatkan keuntungan di angka 300 miliar. Terima kasih. Oke, baik. Dari semua penjelasan tadi, kami dapat menyimpulkan berdasarkan hasil analisis forecasting laporan laba rugi PT Bukalapak Tbk periode 2020 sampai 2024, dapat disimpulkan bahwa perusahaan masih berada dalam fase transisi menuju profitabilitas berkelanjutan. Pendapatan operasional menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun, sementara beban operasional mengalami fluktuasi akibat perusahaan strategi bisnis dan efisiensi perusahaan. Pendapatan non-operasional mengalami pertumbuhan signifikan, tetapi masih dipengaruhi faktor eksternal. Selain itu, pendapatan dan beban lain-lain menjadi komponen yang paling beresiko karena sangat bergantung pada perubahan nilai investasi. Secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan menunjukkan arah perbaikan meskipun masih menghadapi tantangan pada faktor non-operasional. Presentasi dari kami kelompok 7 dengan judul Forecasting Laporan Keuangan Laba Rugi PT Bukalapak Indonesia pada tahun periode 2020 sampai dengan 2024. Sekian, terima kasih. Nah, gitu aja lah. Terima kasih, guys. Selamat malam. Bye, bye. Bye. Tugas 5 Alhamdulillah. menit.